Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas kuasa dan berkat-Nya. Hingga saat ini kita bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Selasa 4 Juli 2023 dengan pembacaan dari Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Namun sebelumnya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas setiap waktu, kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Hingga pada kesempatan saat ini bersama-sama kami, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, secara mengkhusus jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Lacamang Kobras Belange. Jika pada kesempatan ini Tuhan kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu, kami mohon dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, memberkati setiap kami, baik hamba-Mu sebagai pendeta yang boleh menyampaikan firman Tuhan, maupun sidang jemaat-Mu yang boleh mendengarkan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja dan tidak sia-sia dalam hidup kami. Tetapi dengan firman ini, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka bersama Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Di bawah perikop kebun anggur Nabot. Ayat yang ke-17. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok keluar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Berbahagialah bagi kita bersama yang saat ini boleh membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi kita semua
saat ini, di mana dalam suatu kehidupan yang dijalani oleh seorang yang membutuhkan orang lain untuk mengingatkannya. Karena benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Begitu juga dengan firman Tuhan saat ini. Seorang raja yang bernama Ahab ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Elia, supaya Raja Ahab menyadari bahwa yang dilakukannya terhadap Nabot adalah suatu kesalahan besar. Dan hal itu akhirnya mampu membuat Raja Ahab menjadi seseorang yang bertobat. Namun, pada dasarnya, kasih Tuhan senantiasa dinyatakan. Yang kita lihat dalam ayat 29 pada bagian akhir, Tuhan memang tidak memberikan malapetaka itu kepada Raja Ahab, tetapi ia akan memberikannya itu kepada anak dan keturunannya. Jadi Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bersama, saya dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama diingatkan kepada kita bahwa jangan menjadikan posisi kita untuk bisa menekan orang lain supaya sampai pada tujuan dan kehendak kita. Karena pada dasarnya kita ini adalah sama di mata Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menegur kita supaya kita bisa menyadari bahwa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini tidak lepas dari kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus mengandalkan Tuhan sebagai pemilik dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Hingga pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama boleh diingatkan dengan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, dengan firman ini kami semakin bertumbuh di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan semuanya ini boleh mengingatkan kami sekalian bahwa kasih karunia Tuhan amat besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat Lacamangko Beras Belange. Tuhan memberkati sidang jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang ambil bagian dalam tugas dan pelayanan di tempat ini. Kami percaya bahwa kuasa tangan Tuhan sungguh amat besar atas kehidupan jemaat dan juga pengurus pelayanan di tempat ini. Biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, roh hikmat, kebijaksanaan, rejeki, berkat bagi jemaat yang ada di tempat ini. Kami pertaruhkan hanya dalam kuasa tangan-Mu. Lingkupi seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dan setiap rencana di tempat ini. Biarlah semuanya ada dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini juga bersama-sama kami berdoa untuk resort kami GKI Puruk Cahu. Tuhan memberkati ketua resort dan seluruh jajaran resort, sampai kami, para pendeta dan seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Biarlah kami senantiasa seiring seia sekata sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin kami, secara mengkhusus pemimpin kami Kabupaten Murung Raya, Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Biarlah kiranya kuasa tangan Tuhan menyertai dan memberkati setiap rencana rancangan mereka untuk kami sebagai masyarakat Murung Raya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan, sehingga kami sebagai masyarakat boleh merasakan damai dan sukacita yang hanya datang dari Tuhan.
Tuhan Yesus, kami serahkan setiap harapan doa kami, setiap pergumulan kami, setiap masalah kami, setiap apapun yang kami alami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami bersama saat ini yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.